Yes, pagi-pagi semangat pagi semua. Salam trading tenang senang kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini. Sebelumnya saya sudah berbagi 3 video seri mengenai naked trading dan supply and demand. Saya ulang sedikit, di video pertama saya memberikan dasar penting dari analisa teknikal, di mana mestinya analisa teknikal itu jangan dibuat ribet. Kita sederhanakan saja, hanya ada 4 bagian, yaitu trend, support and resistance, volume, dan juga waktu. Di video kedua, saya sudah berbagi mengenai hukum permintaan dan penawaran, dan hukum tersebut merupakan dasar untuk kita bisa melakukan trading dengan metode supply and demand. Kemudian di video kedua itu, saya juga sudah menyatakan bahwa yang namanya supply itu adalah resisten. Pertama, untuk lebih menyederhanakan, dan yang kedua, saya sudah memberikan logika kenapa saya memasukkan supply and demand sebagai support and resistance. Kemudian di video ketiga, saya juga sudah memperkenalkan yang dimaksud dengan area base. Area base itu adalah zona atau daerah dari support and resistance, dan dalam hal ini adalah supply and demand. Saya ulang bahwa yang namanya supply itu resisten dan yang namanya demand itu merupakan support. Keterangan lengkapnya Anda tonton videonya karena ini berseri, dan Anda bisa mengikuti video-video yang baru jika di sebelum-sebelumnya sudah Anda tonton. Di kanan atas Anda ada bulatan kecil dan huruf I. 1, 2, 3, Anda tonton lengkap, jangan di skip-skip. Bukan supaya saya ditonton, tetapi supaya Anda memiliki pemahaman yang lengkap. Di video ketiga itu, saya juga sudah menyampaikan cara menentukan area base dengan cara manual, kasat mata, dan kedua, dengan bantuan pola candle. Oleh karena itu, di video ketiga, saya sudah memperkenalkan juga secara singkat pola-pola satu candle seperti long, bearish bullish, marubozu, dan lain sebagainya, dan juga pola candle double yang pertama yaitu engulfing untuk kita menentukan area base yang merupakan bagian dari support and resistance tersebut. Tidak hanya menggunakan pola candle engulfing, masih ada yang lain, tetapi untuk tahap awal cukup menggunakan supply and demand dengan mencari pola-pola candle bearish atau bullish engulfing. Dan di video keempat sebetulnya saya berjanji untuk memberikan lebih dalam lagi cara menentukan area base tersebut dengan engulfing. Tetapi ada satu bagian yang saya rasa penting untuk Anda pahami juga sebelum kita masuk menentukan area base dengan marking sesuai dengan pola rally base drop, drop base drop, drop base rally. Nggak usah kepo, trading forex itu segampang belanja online. Tinggal pilih produknya, eksekusi, selesai. Gampang kan? Tradingnya mulai dari 0,01 lot dan bisa dapat rewards. Di MAFX, trading forex semudah itu. Saya mencoba untuk menguraikan lebih lengkap lagi mengenai yang disebut dengan time frame. Masih banyak pemula yang bingung, khususnya kenapa mesti banyak time frame. Sebelumnya, kita lihat dulu trading view bahwa grafik yang kita gunakan adalah yang disebut dengan candlestick. Dan candlestick ini mengandung 4 harga yang disebut dengan OHLC, Open High Low Close. Karena itu dia lebih populer dari grafik garis. Kemudian juga kalau Anda perhatikan di trading view ini ada time frame monthly, weekly, dan lain sebagainya. Di mana yang namanya monthly itu adalah pergerakan satu candle dari awal bulan sampai dengan akhir bulan. Setelah dia akhir bulan akan closing, dan harga closing akan menjadi harga open di candle yang baru dengan catatan tidak terjadi gap.
kalau misalkan ternyata open candle baru di atas close candle sebelumnya itu gap up, kalau di bawah close candle sebelumnya opennya itu gap down. Dan kalau kita turunkan ke weekly, berarti satu candlestick mewakili data satu minggu dari mulai hari Senin open sampai dengan Sabtu kira-kira pukul 4 pagi dini hari. Dengan demikian sebetulnya kesimpulannya sebuah candle monthly terdiri dari 4 candle weekly karena satu bulan terdiri dari 4 minggu. Kemudian kita ada juga yang disebut dengan time frame daily, mewakili data satu hari. Kalau kita bicara WIB dari mulai jam 5 pagi sampai dengan 5 pagi hari berikutnya dengan catatan DST off. Kemudian turun lagi H4, data satu candle mewakili data 4 jaman, di mana kita hitungnya mulai dari jam 5, misalkan closing berikutnya jam 9 karena ditambah 4, dan selanjutnya jam 13 atau 1, tambah 4 lagi 5, tambah 4 lagi 9 malam, demikian seterusnya. Dan time frame yang lebih rendah lagi adalah H1, di mana setiap 1 jam dia open dan closing. Sehingga untuk mengingatkan bahwa H4 itu sebetulnya terdiri dari 4 candle H1. Dan kalau closing H4 pasti closing H1, tetapi closing H1 belum tentu closing H4. Tips sedikit, kalau saya memang senang sekali trading di closing H4, karena saya bisa mendapatkan kesimpulan di lebih banyak time frame, bisa H4, H1, M30, M15, sampai ke time frame terkecil. Lantas kenapa sih harus ada beberapa time frame atau banyak time frame? Ini kembali mengacu kepada support and resistance, di mana ada istilah yang disebut dengan breakout. Bahwa yang namanya breakout itu adalah penembusan sempurna atau body candle atau closing candle dari sebuah support and resistance, di mana breakout atau tidak merupakan indikasi nantinya untuk kita melakukan entry atau tidak. Jika misalkan breakout resistance atau supply di engulf, maka kita bisa melakukan eksekusi entry. Sebaliknya, jika misalkan gagal breakout, maka bisa saja kita tidak melakukan eksekusi entry, kembali lagi sesuai dengan time frame yang kita gunakan. Jadi poinnya adalah menunggu closing candle apakah breakout sehingga kita mendapatkan konfirmasi atau tidak untuk melakukan eksekusi entry. Coba dibayangkan kalau misalkan hanya ada time frame monthly atau weekly, maka kita hanya bisa trading 1 kali 1 bulan atau 1 kali 1 minggu karena harus menunggu closing candle yang cukup lama. Dari sinilah akhirnya timbul beberapa time frame sehingga orang bisa melakukan eksekusi entry dengan lebih cepat. Dalam memilih time frame, biasanya trader akan berdasarkan tipe trading dan sistem trading yang digunakan. Ini nanti akan berlanjut mengenai tipe-tipe trader. Selanjutnya, kita akan masuk materi karakteristik time frame. Sebelumnya, saya informasikan kepada Anda untuk nanti misalkan Anda ingin diskusi atau bertanya, Anda bisa masuk ke grup resmi Trading Tenang Senang di Telegram. Anda bisa langsung mengetik saja Trading Tenang Senang disambung, dan Anda bisa melihat beberapa topik yang ada di grup Trading Tenang Senang yang sudah disusun rapi, sehingga Anda bisa diskusi sesuai dengan topik atau room yang sudah disediakan. Anda bisa membahas trading plan
cross pair, yaitu pair-pair yang tidak mengandung USD. Anda bisa juga khusus gold, bisa juga membahas trading plan di major pair, artinya mengandung USD. Ada juga soal cryptocurrency, saham indeks, dan lain sebagainya. Grup ini gratis tetapi tertib dan terstruktur. Anda perhatikan jarang atau mungkin tidak ada grup Telegram yang dibagi topik demi topik sehingga kita bisa mengikutinya dengan lebih nyaman. Oke, kembali ke soal karakteristik time frame, bahwa semakin besar time frame, semakin baik akurasinya. Itu merupakan kelebihan dari time frame besar. Dan kalau kita bicara kelemahannya, time frame besar itu karena semakin lama waktu closing candle-nya, sehingga kita akan semakin lama menunggu untuk melakukan eksekusi. Ini menjadi lawannya dari time frame kecil, berarti kelemahannya adalah akurasinya berkurang. Saya tidak bilang jelek, tetapi D1 sudah pasti akurasinya lebih baik daripada H1 atau M30. Tetapi kelebihan dari time frame kecil, semakin cepat waktu closing candle-nya, sehingga kita juga semakin cepat menarik kesimpulan dari closing candle itu apakah breakout atau tidak, sehingga kita juga semakin cepat melakukan eksekusi atau entry. Pada saat diberikan strategi atau metode untuk entry atau eksekusi, sering sekali orang bertanya itu metode cocoknya di time frame berapa atau yang paling baik di time frame berapa. Sebetulnya pertanyaan-pertanyaan itu tidak perlu lagi Anda pertanyakan jika Anda memahami karakteristik time frame tersebut. Pada dasarnya, semua metode, cara menentukan tren, cara mencari support and resistance sampai dengan area base nanti bisa dilakukan di time frame berapapun. Tetapi kembali lagi karakteristik atau hukum time frame ini akan berlaku. Contoh misalkan, dalam sebuah support and resistance, yang namanya support and resistance di time frame D1 sudah pasti lebih kuat untuk di breakout daripada H1 atau M30. Itu kira-kira jawaban terhadap penggunaan time frame dari sebuah hal apapun dalam dunia trading. Sekali lagi, baik itu metode entry, menentukan tren, atau support and resistance. Saya juga akan memberikan tip bagaimana caranya supaya time frame kecil itu akurasinya akan sama dengan time frame besar. Caranya adalah Anda turunkan target profit dari time frame kecil tersebut. Artinya, misalkan di time frame D1 target Anda untuk mendapatkan profit adalah 200 pip, maka di time frame yang lebih kecil, misalkan M30, Anda jangan ngotot untuk menargetkan misalkan 200 pip juga. Turunkan contohnya menjadi 50 pip. Demikian juga kalau Anda menggunakan time frame M15 atau M5. Jangan ngotot juga harus bisa mendapatkan profit sejumlah 200 pip atau 50 pip. Cukup 20 atau 10 pip keluar. Dan tentunya tetap harus diseimbangkan dengan stop loss-nya atau pembatasan kerugian. Jangan sampai RR-nya itu jauh lebih besar pada bagian risk-nya dibandingkan reward-nya. Sekian dan terima kasih. 4 video sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Bantu eksistensi channel ini, BPJS, bayar pakai jempol saja. Share, subscribe, kemudian juga komen, dan salam trading tenang senang, Nofri Simanjuntak. Terima kasih.